Ya Rasulullah. Ya gulamu, wahai anakku, uhjur al-kalama anil khalqi. Gak usah membicarakan orang lah, udah stop, wis aja akeba. Jangan banyak ngomong lah, ngomongnya anu si anu ngapain. Dah, saya menemukan orang yang diem tuh pikirannya lebih padat daripada orang yang banyak ngomong. Kalau ngomong kan keluar semua, orang minum kan disimpan, padat. Iya, madum taqa iman ma'an nafsika, selagi engkau masih bersama nafsumu, wahawaka dan hawa nafsumu. Udah nggak usah banyak ngomong. Kalau kamu ya masih punya nafsu, masih punya hawa nafsu, punya masih keserakahan, sama saja 11-12. Nggak usah jelek-jelekin orang lagi lah gitu. Yang kamu juga masih membela nafsumu sendiri. Jadi kadang-kadang orang tidak malu menceritakan kejelekan orang lain, seolah-olah dia tidak punya kejelekan, atau beranggap dia nggak punya kejelekan kok. Kalau dia sadar dia punya kejelekan, nggak akan berani menceritakan kejelekan orang lain dong. Mut andil kalam, sudah tutup mulutmu, jangan ngomong lagi. Nggak usah komentar, nggak usah banyak ngomong lagi. Udah. Fa innal haqqa azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu idza aradaka li amrin karena ketika Allah menghendaki sesuatu kepada kamu, ketika Allah akan memberikan tugas sesuatu kepada kamu, ketika Allah akan mengangkat kamu untuk menduduki jabatan tertentu, ketika Allah menghendaki kamu jadi gubernur, hai waliullah, apabila Allah menghendaki jadi presiden, maka nggak usah macam-macam, sudah serahkan kepada Allah. Mau jadi menteri, mau jadi raja, mau jadi ulama besar, mau jadi, udah. Apabila Allah menghendaki engkau mendapat satu status apapun, pangkat apapun, rizki apapun, pokoknya ketika Allah menghendaki sesuatu untuk diri kamu, hayya'aka lahu, Allah akan mempersiapkan segala sesuatunya buat kamu tuh. Kalau Allah menghendaki kamu bakal menjadi ulama besar, sejak dalam perut ibumu otakmu sudah dibikin gede, ya. Kemudian juga bapakmu sudah dipersiapkan oleh Tuhanmu, rezekinya lancar sehingga kamu bisa cari ilmu kemana-mana, uangnya cukup. Dan nanti kamu juga akan dipertemukan oleh Allah dengan guru-guru yang hebat, kaligane kabekin barangnya. Iya, sampai masuk ke perpustakaan saja kaligane matamu melihat buku yang paling bagus di situ. Kaligane akhirnya kamu beli bukunya, duitnya juga ada.
Udah tinggal siap laksanakan aja. Nggak usah mikirin nanti bagaimana. Udah banyak ngomong, menang wis sakit bacota. Iya dong. Kaligane lagi nanti kamu ketika ngaji di pesantren kaligane kiai ning sira emane kira-kira. Iya. Daya hafalmu juga luar biasa. Sekali baca hafal kaligane. Batur mah 3 wulan beli apal-apal kok. Iya. Hayyaka lahu akan dipersiapkan, sudah disiapkan semuanya. Ya. Akan difasilitasi oleh Allah semuanya itu. Wa idza syaa ansyaraka. Kalau Allah berkehendak juga akan mempopulerkan kamu, akan memperkenalkan kamu, akan dilihat orang. Nggak usah pengen terkenal, nanti juga terkenal sendiri kok. Daripada bayar TV suruh masuk TV, ngapain? Kira-kira TV-nya yang datang sama kamu kan gitu. Harus berbayar macam pengen jual tampang di TV. Ada nggak yang bayar sama TV? Kamu pernah bayar TV? Belum? Nggak usah ya. Sing butuh siapa? Itu. Wa ahalaka, dan juga Allah akan membuat kamu sebagai seorang ahli, seorang pakar, seorang profesional. Akan diberikan kamu kemampuan yang luar biasa. Wa asbataka, dan kamu akan diberikan keteguhan hati, kekokohan, kekuatan lahir batin. Mantap. Iya, nggak ada kebimbangan, nggak ada keraguan. Yakunu huwal mudhir, Allah yang menampilkan itu semuanya. La anta, bukan kamu yang menampilkan, Allah yang menampilkannya, Allah yang melakukannya. Salim nafsaka, serahkan dirimu, pasrahkan dirimu. Wakala maka, dan omonganmu. Wa jami'a ahwalika, dan semua kondisimu, situasimu, keadaanmu, ila qadarihi, dengan kekuasaan Allah, kepada kekuasaan Allah, dengan ketentuan Allah. Wis pujare Gusti Allah. Wastaghil bil amali lahu, yang penting bekerja keraslah untuk Allah. Sudah, jangan ngelamun mana macam-macam, jangan pengen macam-macam, jangan pengen populer, jangan pengen. Yang penting sibukkan dirimu sesibuk-sibuknya, bekerja sekeras-kerasnya untuk Allah. Selesai. Kun amalan bila kalamin, yang penting kerja, nggak usah ngomong.
Ini kun amalan nih ya bisalah, tapi harus ada takhrijnya. Kun amilan amalan. Jadi amalan tuh makmulnya khabar kana kun. Jadi engkau isim kananya itu domir, amilan khabarnya dibuang, kalaman itu makmulnya amil. Gitu aja dah. Wes, apa pinter-pinter bikin mah. Ya terus gimana? Ya, ilmu nahwu kan gitu. Ikhlasan bila riya, keikhlasan tanpa ada keriaan. Keikhlasan, ketulusan, jangan jual tampang. Yang penting kamu setia, jangan carmuk. Tauhidan bila syirk, yang penting esakan Tuhanmu, jangan kau sekutukan dengan apapun. Khumulan bila zikrin, sembunyikan dirimu, jangan kepengen terkenal. Ngumpeta, bersembunyilah, karena ke hutan, ke gua-gua, bertapa, khalwat, tahanus, uzlah. Wa khalwatan bila jalwa, cari tempat yang sepi, jangan suka seneng yang dirame-rame, jangan suka demam panggung. Dah, yang penting duduk di pojok, nggak usah nampak jual tampang lagi. Belajar seperti itu. Sayang kalau hidupmu habis untuk mencitrakan dirimu sendiri. Ya, Mas Arif, kamu kan pernah ngaku jadi wali kan? Untung Haji Mustafanya nggak percaya. Ngomongnya gini, ning alam dunia kerja anak wali telu, si anu ning kana, nomor loro ning kana, kata Mustafa sing telu ning ya kita. Ya kono lah. Mungkin nggak kalau dia wali beneran? Nah itu dia. Ya, mungkin aja. Seorang hamba yang dicintai Allah itu bukan kamu yang menilai. Ya, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah akan mencintai siapapun yang dikehendakinya. Sekalipun jago maksiat enggak ada urusan. Paham enggak? Iya. Tapi itu mah jangan ditiru. Kenapa? Karena jarang terjadi. Paham nggak? Yang ditiru tuh yang banyak terjadi. Artinya dari sejak kecil anak tuh baik, sekolahnya rajin, kan gitu. Orang tua hormat, ya ibadah nggak pernah ditinggalkan, kan gitu. Sekolahnya nggak pernah bolos, ya kan gitu. Ya gitu dong. Sejak kecil ngomongnya benar, jujur, baik, sahabatnya banyak, kan begitu. Yang banyak kan begitu. Tapi kan boleh nggak Allah menunjuk orang yang menurut kamu nggak layak? Boleh, terserah dia punya kuasa kok. Apalagi Gusti Allah. Saya sendiri terhadap santri saya berlakukan sama kok. Sing ayu santrinya kita, sing blesak santrinya kita. Yang pinter santri saya, yang goblok santri saya. Iya, yang nurut santri saya, yang lawan aja santri saya juga.
Ku sayang semua kok. Boleh nggak? Ya, apalagi Allah yang menciptakannya. Gitu. Wastaghil bil batini, batinan bila zahirin, kerja batin. Ya, lebih banyak kerja batin, bukan kerja zahir. Ya. Ini mah gimana sih? Ini kadang-kadang rasa kepengen dilihat orang tuh selalu lengket di kepala nih. Yang orang tuh nggak pernah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Kalau Jumat kayak ya qobliyah ba'diyah. Wis ngaku baik. Saya juga tahu kok. Sampai khotib sudah naik, dia memaksakan sholat qobliyah. Harusnya kan nggak boleh, supaya kelihatan bakal sholatnya. Ya di rumah boro-boro qobliyah ba'diyah, fardunya ketinggalan. Ya, ngaku nggak? Ya udah, saya juga tahu kok. Iya. Wasyagil bil batini bi ibtalin niyati. Yang bekerja batin kamu yang bekerja. Ibadah dengan qulub. La bil jawarih bi ibtalin niyati, maksudnya bukan bil jawarih. Anta tukhatibul haqqa azza wa jalla. Engkau berbicara dengan Tuhanmu. Wa tushiru ilaihi biqaulika, dan engkau menunjuk kepadanya dengan kata-katamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau sajalah ada di hadapanmu sebagai mukhatab. Bukan kepadanya, kepadamu. Kalau mukhatab itu berarti ada di depan kamu kan. Kalau di depan namanya kamu, kalau nggak ada namanya dia. Kalau sendirian saya, kalau dengan teman-teman yang lain namanya kami, kan begitu. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sajalah kami menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau sajalah kami mohon pertolongan. Aku hanya bekerja untukmu saja, dan gajiku hanya darimu saja. Ya, aku bekerja kepadamu saja, dan aku minta apapun kepadamu saja. Itu. Dari mana makna ikhtisas di sini, hanya kepadamu saja? Dari mana taqdimul ma'mul? Salah satu kaidahnya itu yufidu ma'nal ikhtisas. Na'buduka, kami mengabdi kepadamu. Itu maknanya bisa saja yang mengabdi kepada Allah mengabdi kepada yang lainnya juga. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sajalah kami mengabdi, kepadamu kami tidak mengabdi. Kepada siapapun tidak, hanya kepadamu saja. Enggak kepada gandarwo, enggak kepada setan, kepada iblis, kepada siapapun enggak ada. Itu. Hadza khitabun bihadirin iyyaka. Ini adalah ungkapan kamu kepada yang hadir di hadapanmu. Hadirun indi, hadir bersamaku. Ya aliman bi, wahai orang yang mengerti aku. Qariban minni, yang dekat dengan aku. Engkau yang tahu aku, engkau yang dekat dengan aku.
Ya syahidan alayya, wahai engkau yang melihat aku. Khatibuhu fi salatikum, ajaklah bicara Allah di dalam salatmu engkau. Wa ghairiha, dan di luar salat juga sama. Bihadhihi niyyati, dengan niat seperti ini, ada hadis sifati, dengan sifat seperti ini. Walihada qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, u'budillaha ka'annaka tarahu, hambakan dirimu kepada Allah. Maknanya hambakan dirimu, jangan menyembah ya. Ka'annaka tarahu, dengan yakin engkau melihatnya. Mengabdilah kepadanya, kepada Allah, dengan yakin engkau melihatnya. Berdasarkan basirahmu. Saya ulangi, mengabdilah kepada Allah dengan yakin engkau melihatnya dengan basirahmu. Fa in lam takun tarahu, andaikan kamu tidak dapat melihatnya dengan matamu, dengan mata kepalamu. Fa in lam takun tarahu, andaikan kamu tidak melihatnya dengan mata kepalamu. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu dengan kekuasaannya. Ya. Saya terjemahkan demikian sekaligus dengan ta'alluqnya Ang Em supaya paham. Di sini kalimat ru'yah 3 kali berturut-turut. Pertama, ka'annaka tarahu. Yang kedua, fa in lam takun tarahu. Yang ketiga, fa innahu yaraka. Ta'alluqnya ru'yah sini berbeda-beda. Pertama, ru'yah pertama adalah kamu yakin melihatnya berdasarkan basirahmu. Pengandaian yang kedua, sekalipun kau tidak melihat dengan mata kepalamu. Dan ru'yah ketiga, yaitu Allah melihat kamu dengan kekuasaannya. Kalau kamu ingin mengatakan Allah melihat dengan matanya, boleh. Allah punya mata juga nggak ada masalah, boleh. Allah punya tangan juga boleh, nggak ada masalah. Ya, jangan, gak usah bertengkar kayak orang zaman dahulu kala bertengkar Allah itu punya tangan atau tidak, sampai berkelahi. Ya Allah ya Rabbi. Ya, kata sebagian, kata Mu'tazilahnya, Allah punya tangan. Karena Allah yang mengatakan yadullah fawqa aidihi, punya tangan. Kata ahli sunnah wal jamaahnya, enggak, tangan itu hanya simbol saja, itu kinayah, ini namanya isti'arah, ya kan gitu, sebagai melambangkan kekuasaan. Jadi yadullah artinya kekuasaan Allah. Bertengkar, udahlah, nggak usah bertengkar. Kadang pengerannya pada kun-kuni kuja. Iya kan, nggak usah bertengkar. Sebab bagi saya mah sekalipun orang mengatakan Allah punya tangan gak ada masalah kok. Tapi saya tanya dulu, Anda yakin Allah punya tangan? Yakin. Seperti apa tangannya? Kalau jawabanmu tangan Allah tidak seperti apa-apa, ya benar juga. Yang penting standarnya alaisa kamitslihi, saya selesai. Rebutan sih. Sayang sayanya belum lahir waktu itu ya. Ya udahlah, iya telat kan ya. Ya.
Ya bukan telat ya, emang ya, belum. Ya saya masih jadi merkayangan waktu itu. Gitu. Dan saya ingatkan lagi, ka'anna di sini bukan seolah-olah, tapi yakin betul, benar-benar melihat. Ka'anna di sini yufidu ma'na tahqiq, la yufidu ma'na dhann atau ma'na tashbih. Kecuali kalau kamu mengatakan ka'anna Zaidan asadun, kecuali kalau ka'anna sebagai tasbih, ka'anna Zaidan asadun, Zaid seolah-olah, itu seolah-olah, itu mah ka'anna tasbih. Ka'anna di sini bukan tasbih, li tahqiq, artinya bukan masa Allah diseolah-olahkan, ngaco selama. Ini terjemahan beredarnya seolah-olah engkau melihatnya. Sejak kapan Allah menyuruh kamu untuk berimajinasi tentang Allah? Seolah-olah, diandai-andai kan gitu. Itu. Ya karena mungkin kamunya nggak tahu bahwa ka'anna juga yufidu mana at-tahqiq. Tapi ya memang jarang sih orang yang paham ma'anil huruf tuh paham. Ya, makna ba, puluhan makna ba tuh. Ala, fi, ya kan begitu dan sebagainya. Hatta, ya ka'anna. Itulah. Sebetulnya mah ya, jadi ya sehingga akhirnya ya seperti saya khawatirnya nih apa ya, menyesatkan ya. Sudah mananya sembahlah Tuhanmu, ya sudah ubudullah, sembahlah Tuhanmu, seolah-olah Tuhan itu adalah seperti sesembahan, iya, seperti sesembahan, sehingga kalau minta sesuatu harus bawa persembahan. Kemudian karena seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah. Jadi ketika kita menyembah Allah itu seolah-olah kita berimajinasi dalam pikiran kita, seolah-olah melihat Allah. Dari mana kalimat itu datang? Bayangkan, ngeri kan? Ngeri kan? Tuh kata ngaku wis baru pangeran ke dikonon. Iya. Jadi artinya seperti itu. Jadi ka'anna itu maknanya lit tahqiq, benar-benar basiramu, melihat Tuhanmu, benar-benar melihat, bukan seolah-olah. Ya. Satu Ratu Balqis oleh Nabi Sulaiman ditunjukkan, ahadza arshuki, kata Nabi Sulaiman, qala ta'ala, inikah arasmu? Qalat ka'annahu huwa. Mungkin gak ada orang yang samar dengan rumahnya? Ada nggak di sini yang samar dengan istrinya? Kang Haji Shihab, istrinya tak bawa sini. Haji Shihab, inikah istrimu? Kayaknya mah langsung minta cerai, ngecek. Ya berarti ka'annahu huwa itu bukan seolah-olah sama dengan istanaku. Tapi ya ini istanaku, gimana itu, paham? Iya, itu, yes, mantap.